Putin, serangan sanksi Barat gagal lumpuhkan ekonomi Rusia, justru mereka yang akan hadapi resikonya. Meskipun diserang dengan berbagai sanksi oleh negara barat, Presiden Rusia Vladimir Putin yakin itu tidak akan mampu melumpuhkan negaranya. Berbicara selama konferensi pers bersama dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko pada Selasa 12 April, Putin yang menyamakan sanksi barat sebagai blitzkrieg serangan kilat ala Nazi telah gagal melumpuhkan Rusia. Blitzkrieg yang diperhitungkan lawan kami telah gagal, ini cukup jelas. Sistem keuangan dan industri kami bekerja secara berirama, kata Putin. Mencatat ketahanan dan stabilitas ekonomi Rusia sehubungan dengan sanksi dan menyoroti pentingnya menyesuaikan ekonomi dengan realitas dan keterbatasan baru. Dilaporkan RT, Putin mencatat bahwa sementara ekonomi Rusia telah mempertahankan mode operasi yang stabil dan rubel telah mendapatkan kembali kekuatannya terhadap mata uang asing, masih ada risiko lain yang meningkat. Ini karena musuh Rusia berniat untuk melanjutkan perang ekonomi melawan negaranya. Dia percaya bahwa tindakan terbaik yang diambil saat ini adalah debirokratisasi bidang ekonomi. Ia menyatakan harapan bahwa akal sehat pada akhirnya akan menang. Putin mengakui bahwa sanksi membuat Rusia berada dalam kesulitan, terutama di bidang logistik. Ia memperingatkan mungkin ada lebih banyak tantangan yang akan datang untuk ekonomi Rusia. Namun ia juga yakin bahwa kesulitan yang Rusia hadapi akibat sanksi akan dirasakan juga oleh negara yang memberi sanksi. Negara yang memberlakukan pembatasan ini juga akan menghadapi bagian yang adil dan itu adalah konsekuensinya, kata Putin. Dia bersikeras bahwa perlu untuk mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mendukung usaha kecil dan menengah dan menciptakan kondisi pertumbuhan yang lebih baik untuk industri baru berdasarkan rantai pasokan baru dan belum dikembangkan. Sanksi akan menghasilkan pemimpin baru muncul dalam perekonomian Rusia, kata Putin. Aksi balasan, Rusia usir 45 staf kedutaan Polandia. Pengusiran 45 staf kedutaan Rusia oleh Polandia bulan lalu telah mengobarkan amarah Moskow, memberikan balasan serupa dengan mengusir anggota staf perwakilan Warsawa dengan jumlah yang sama. Pengusiran tersebut disampaikan langsung Kementerian Luar Negeri Rusia kepada Duta Besar Polandia Krzysztof Krajewski pada Jumat 8 April. Sebagai tanggapan atas tindakan tidak bersahabat Polandia yang telah mengusir diplomat Rusia berdasarkan prinsip timbal balik, maka 45 karyawan Kedutaan Besar Republik Polandia dan Konsulat Jenderal Republik Polandia di Irkutsk, Kaliningrad dan di Santa Petersburg telah dinyatakan sebagai persona non grata, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari RT. Mereka diberi waktu untuk meninggalkan Rusia sampai dengan 13 April. Rusia juga menyatakan 2 diplomat Bulgaria di persona non gratakan. Langkah ini merupakan tanggapan atas keputusan pihak Bulgaria pada Maret lalu yang menyatakan persona non grata kepada 2 diplomat Kedutaan Besar Rusia di Sofia, kata Kementerian Luar Negeri. Dari 27 negara anggota UE, Polandia mungkin paling agresif menanggapi serangan militer Rusia di Ukraina. Polandia mentransfer jet tempur ke Kiev, meminta lebih banyak pasukan NATO di Eropa Timur dan telah menyatakan ketersediaannya untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir Amerika. Ini semua mendatangkan keprihatinan mendalam dari juru bicara Kremlin Dmytro Peskov. Presiden Polandia Andrzej Duda telah menyatakan diplomasi dengan Rusia hanya membuang waktu, sementara Perdana Menteri Mateusz Morawiecki membandingkan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Adolf Hitler. Tuding Rusia lakukan kejahatan perang, Korea Utara sebut Biden pikun. Media pemerintah
Korea Utara mengeluarkan kecaman pedas terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Korea Utara mencela Biden dengan menyebutnya pikun dan mengalami masalah dalam kemampuan intelektualnya. Dalam artikelnya, KCNA mengatakan sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia akan menjadi bumerang dengan Washington, akan menjadi pecundang terakhir di panggung dunia. Dengan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, Amerika Serikat berusaha mencemarkan nama baik Rusia dan mencapai keruntuhan rezimnya, bunyi artikel tersebut. Ini mengingatkan salah satu dari pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu, sambung artikel itu. Sebelum menuduh Amerika Serikat melakukan pembunuhan tanpa ampun terhadap jutaan warga sipil tidak berdosa di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia, seperti dilansir dari Russia Today. Baru-baru ini, Kiev dan pendukung baratnya telah melontarkan tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia ketika mereka menuduh pasukan Moskow telah membunuh sejumlah warga sipil di kota Bucha. Moskow dengan keras membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa bukti itu dimanipulasi oleh Ukraina sebagai bagian dari kampanye propaganda. Kremlin telah meminta penyelidikan PBB atas insiden tersebut. Presiden Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang yang tidak bisa terus berkuasa bahkan sebelum insiden di Bucha. Menyebut kepala negara berdaulat sebagai penjahat perang dan diktator pembunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dikonfirmasi adalah penghinaan terhadap negara lain dan jelas pelanggaran kedaulatan. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee, ahli dalam agresi dan pemuliaan plot, sambung artikel itu. Mungkin masalah itu karena dia membaca naskah yang sudah disiapkan para pembantunya sebelumnya. Jika tidak, kesimpulannya bisa jadi ada masalah dalam kemampuan intelektualnya dan bahwa ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya. Argumen semacam itu telah lama dibuat oleh lawan-lawan Biden Amerika Serikat yang menunjuk pada sejarah kesalahan verbal presiden berusia 79 tahun itu dan kebingungan yang tampak sebagai bukti penurunan kognitif. Sepertinya suram masa depan Amerika Serikat dengan orang yang begitu lemah dalam kekuasaan, lanjut artikel itu. Artikel itu selanjutnya mengklaim bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia hanya akan merugikan Amerika Serikat. Para komentator di Amerika Serikat dan Eropa telah menyuarakan keprihatinan yang sama di tengah rekor harga energi yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi selama beberapa dekade di kedua wilayah. Pejabat dan menulis Korea Utara memiliki sejarah panjang menyerang Presiden Amerika Serikat sebelum Biden dengan Donald Trump, sebelumnya disebut Dotard, Barack Obama, monyet hitam jahat, dan George W. Bush, pria setengah matang dan Filistin. Kebijakan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada musuh asing yang selalu menjadi sasaran kritik dari Pyongyang. Korea Utara sendiri telah banyak mendapat sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB, terutama atas program nuklirnya.